Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Pada konten kali ini, saya akan menceritakan kisah singkat mengenai terbunuhnya Nabi Yahya alaihi salam yang disebabkan karena seorang wanita. Kita langsung saja ke ceritanya. Kisah ini banyak diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Namun pada konten ini saya akan mengkisahkan tentang kematian Nabi Yahya alaihi salam berdasarkan riwayat dari Ishaq bin Bisir dalam kitabnya yang berjudul Al-Mubtada. Ishaq bin Bisir meriwayatkan dari Yakub Al-Kufi, dari Amru bin Maimun, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Miraj, beliau bertemu Nabi Zakaria alaihi salam di atas langit. Beliau menyapanya dan bertanya, "Wahai Abu Yahya, ceritakanlah tentang peristiwa pembunuhanmu, dan mengapa Bani Israel membunuhmu." Kemudian Nabi Zakaria alaihi salam menceritakannya, yang dimana cerita tersebut dimulai dari terbunuhnya Nabi Yahya alaihi salam yang tidak lain merupakan putranya sendiri. "Wahai Muhammad, aku sampaikan kepadamu bahwa Yahya adalah orang terbaik pada masanya. Dia memiliki wajah yang rupawan, sebagaimana Allah telah berfirman, dia adalah teladan, dan memiliki kemampuan untuk menahan diri dari nafsu. Ia sama sekali tidak membutuhkan seorang wanita di sisinya. Namun, ada seorang wanita dari kaum Bani Israel yang datang untuk menggoda, karena ketertarikannya kepada Nabi Yahya alaihi salam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga Nabi Yahya alaihi salam. Beliau pun menolak dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta tercela bersama wanita Bani Israel tersebut. Karena perasaannya ditolak oleh Nabi Yahya alaihi salam, wanita itu pun bertekad untuk membunuh Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian sampailah pada suatu perayaan, di mana pada hari tersebut, seluruh masyarakat berkumpul pada setiap tahunnya. Pada hari itu juga, raja ikut merayakannya bersama rakyatnya Bani Israel. Raja tersebut adalah Raja Herodus. Kemudian, wanita itu menghampiri raja, yang ternyata, sang raja juga memendam perasaan suka terhadapnya. Namun wanita tersebut saat itu belum menyukainya. Ia hanya berpura-pura untuk memanfaatkan sang raja. Wanita tersebut kemudian menggoda sang raja dan berkata bahwa ia bersedia untuk menikah dengan raja apabila sang raja mau memenuhi permintaannya. Permintaan dari wanita tersebut adalah untuk meminta raja membunuh Nabi Yahya alaihi salam. Namun, pada awalnya sang raja menolak permintaan tersebut. Tetapi karena terus digoda oleh wanita tersebut, sang raja pun mengiyakan persyaratan itu. Kemudian raja itu mengutus pasukannya untuk mencari Yahya, dan membunuhnya. Tidak lama kemudian mereka pun menemukan Yahya yang sedang sholat di mihrabnya, dan aku juga sedang sholat di sampingnya. Lalu mereka membunuh Yahya, dan meletakkan kepala, serta darahnya di dalam sebuah keranjang. Kata Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam tidak sedikit pun berpaling dari sholatnya. Setelah mereka melakukan perbuatan keji tersebut, mereka pun kembali untuk menemui raja, dan memberikan keranjang tersebut kepada wanita itu. Karena perbuatan mereka itulah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala murka, dan membinasakan wanita tersebut. Tidak luput dari murka Allah, sang raja, keluarga, dan bala tentaranya turut dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat murka Allah subhanahu wa ta'ala terhadap raja, rakyat dari Raja Herodus kemudian berkata, "Tuhan Nabi Zakaria telah murka kepada raja kita, mari kita cari Zakaria dan membunuhnya." Masyarakat Bani Israel pun beramai-ramai pergi untuk mencari Nabi Zakaria alaihi salam. Namun mereka tidak menemukannya. Pada saat itu, kemudian iblis pun ikut campur tangan dengan memberitahukan keberadaan Zakaria yang berada dalam sebuah pohon. Setelah mengetahui hal tersebut, kaum Bani Israel ingin membakar pohon tersebut. Namun lagi-lagi iblis kembali menghasut untuk membelah pohon tersebut dengan gergaji. Kemudian dibelahlah pohon tersebut, dan ditemukanlah jasad dari Nabi Zakaria alaihi salam dengan kondisi tubuhnya yang juga ikut terbelah. Namun, pada saat dibelah pun Nabi Zakaria tidak ingin menunjukkan rasa sakitnya. Hal tersebut disebabkan karena Nabi Zakaria alaihi salam takut akan murka Allah kembali menimpa kaum Bani Israel itu. Karena di antara semua kaum Bani Israel, tidak semuanya ikut serta dalam melakukan perbuatan keji tersebut. Masya Allah, di tengah kematiannya pun,
Nabi Zakaria masih memikirkan akan kaum tersebut. Sekian cerita singkat pada konten kali ini. Masih banyak riwayat yang menceritakan akan wafatnya Nabi Yahya alaihi salam sekaligus ayahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Kisah pada konten kali ini merupakan salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Nantikan konten-konten Islami menarik lainnya hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.